Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Lex Aeterna. Perkenalkan, saya Nafsatul Mutmainah dengan NPM 070. Saya Mutia Hairanda Tuela dengan NPM 072. Saya Irma Dahani Suamole dengan NPM 088. Saya Siti Naila Yusuf dengan NPM 068. Saya Nur Fitri Smith dengan NPM 091. Saya Tera Wakan dengan NPM 090. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video podcast bersama Bapak Adib dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Langsung aja kita ke videonya. Check it out. Selamat datang Sobat Lex, kami dari Lex Aeterna kembali hadir di ruang diskusi virtual Anda. Podcast ini adalah wadah kita dalam mendalam pilar-pilar bangsa, khususnya dalam upaya menjaga ketahanan nasional. Betul sekali Irma, dalam sistem lembaga hukum negara kita, keadilan merupakan salah satu fondasi utama sebagai bentuk ketahanan nasional. Untuk itu, untuk mengungkap seluruh peran aparatur sipil negara di lembaga peradilan, hari ini kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten. Beliau adalah Bapak Muhammad Adib Afif, SHMH, yang menduduki jabatan sebagai analisis perkara peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, S1 Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas 11 Maret Surakarta. Bidang yang ia tekuni adalah fokus pada ilmu hukum. Mari kita sambut. Ini dia Bapak Adib. Ya, memang Bapak Adib. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Lex Aeterna. Ya, bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah seperti biasa. Karena perjalanan Bapak kemarin lancar-lancar saja. Perjalanan Bapak dekat aja kok. Syukurlah ya. Kelihatan juga kan. Oke baik Bapak, kami mengenai ketahanan nasional dalam konteks penyelenggaraan pemerintah dalam berbangsa nasional ini adalah di mana pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama nih untuk menjaga keamanan, kestabilan, serta toleransi. Serta pemerintah juga harus responsif dan adaptif terhadap dalam membuat kebijakan. Masyarakat juga perlu untuk menjaga kebersatuan, menjaga toleransi, dan serta tidak termakan provokasi. Dengan begitu, saya rasa negara akan lebih kuat dan lebih mudah serta aman untuk menghadapi peranan atau perubahan zaman ke depannya. Bapak Adib sebagai seorang ASN tentu memiliki pandangan tersendiri ya dalam hal ini. Lalu sejauh mana peran ASN dalam memperkuat ketahanan nasional? Kalau kita bicara mengenai peran ASN itu mungkin sangat penting. Tapi kita menggunakan peran kita perlu memaknai apa sih ketahanan nasional? Dulu ada sekalian ketahanan nasional Ya, seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa kita kerjasama ya antara negara, antara pemerintah serta masyarakat dalam menjaga keamanan serta kestabilan. Baik, jadi fokus dari pelaku pertahanan adalah menjaga keselamatan bangsa, baik dari ancaman internal maupun dari ancaman eksternal yang bisa merusak kestabilan. Kalau fokus saya kan ada di lembaga peradilan, jadi lembaga peradilan ini menjaga kestabilan utamanya adalah penegakan hukum. Jadi ada terciptanya istilahnya kedaulatan di Indonesia ini, kita juga harus menjaga ketertiban dalam hukum di Indonesia. Nah, salah satu tugas dari lembaga peradilan sendiri itu adalah menjaga bagaimana agar hukum ini bisa istilahnya apa ya, bisa melaksanakan dengan baik. Jadi agar masyarakat yang melakukan pidana itu bisa dipilih, masyarakat yang membutuhkan keadilan baik dari permasalahan itu juga dapat mengambil dari sosial. Lalu menurut Bapak sebagai pengamat atau analisis peradilan di dunia, menurut Bapak apakah hukum di Indonesia ini sudah benar-benar adil seperti yang dijelaskan tadi? Kalau kita berbicara mengenai adil atau tidak itu kita mungkin terlalu dalam ya. Iya. Karena mungkin satu pihak menganggapnya adil tapi pihak yang mengalahkan atau pihak yang merasa kalah ini pasti merasa adil. Tapi konsep keadilan yang sebenarnya apa sih sebenarnya kita tahu? Kalau kita memakai keadilan
itu harus adil dari berbagai kalangan pilihan itu akan agak sulit. Tapi adil ini kan ada beberapa istilahnya beberapa acuan ya. Jadi terkait keadilan sendiri yang kita gunakan adalah bagaimana adil secara normatif. Jadi adil secara aturan perundang-undangan itu dianggap sudah terlaksana, namanya kita berpatokan pada aturan yang ada. Kita itu berpatokan bahwa aturan itu sudah terlaksana dengan baik. Karena kalau kita bicara mengenai keadilan untuk semua lingkungan masyarakat itu akan mungkin merasa sulit, apalagi seperti kalau ada konflik ya, konflik itu kan ada pihak minimal. Nggak mungkin satu pihak yang berkonflik kan jarang sekali. Tapi nggak mungkin juga masa kita berkonflik. Betul sekali. Apabila kita misal dua pihak atau tiga pihak atau empat pihak, mungkin pihak yang menang akan merasa adil. Tapi pihak yang kalah itu pasti akan merasa tidak adil. Pasti kalau dia pun berkata ini adil, itu istilah sininya berbeda sekali ya. Berbeda sekali. Jadi mungkin adil itu kalau kita bicara adil dari segi masyarakat itu ini agak sulit. Lalu Bapak kalau berbicara tentang wawasan kebangsaan nih, bagaimana nih kira-kira menurut Bapak tentang penerapan nilai-nilai dalam lingkungan ASN? Kalau kita bicara wawasan kebangsaan, berarti kita bicara mengenai pandangan suatu bangsa. Suatu bangsa dalam agar bisa meraih cita-cita. Dalam bisa meraih cita-citanya itu wawasan kebangsaan kita sendiri kan ada beberapa perkembangan, ada satunya persatuan, di situ ada mengesampingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan yang lain. Jadi kita harus selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada kepentingan pribadi. Nah, ini mungkin yang bisa kita tekankan di lingkungan kita. Kebetulan saya di lingkungan kita itu harus selalu menjaga partisipasi kita saling bekerjasama sebuah ada pelaksanaannya sebuah hasil yang baik di lingkungan kerja kita. Kemudian bagaimana kita menempatkan kepentingan kita itu menggeser daripada kepentingan pribadi kita dan menjunjung kepada jadi selama nih ada kepentingan kita yang bersifat pribadi yang dapat istilahnya mencederai kepentingan masyarakat yang lebih luas itu kita harus bikinkan. Kalau dalam konteks sekarang nih Pak Adi, apa tantangan terbesar yang dapat mengancam ketahanan nasional kita? Kebetulan saya kan di lingkungan peradilan yang berfungsi untuk penegakan. Ini banyak faktor ya, tapi faktor utamanya itu bukan faktor utama, salah satu faktornya itu mungkin terkait isu-isu gratifikasi, isu korupsi. Karena kita itu rentan sih, karena kita selalu dibesar oleh oknum yang ingin mencari keadilan dengan cara yang salah. Atau mungkin dia udah merasa keadilannya terpenuhi sehingga kadang memberikan dia kepada petugas kami atau petugas kami mungkin ada. Tapi itu yang harus kita hindari karena negara sendiri melarang, undang-undang tidak bisa korupsi juga melarang ada gratifikasi. Walaupun itu cuma pemberian istilahnya kayak cuma dikasih bikisan nih, buah nih seperti itu kan. Tapi itu masanya sudah masuk ke ranah gratifikasi kalau itu berkaitan dengan jadi itu yang harus kita hindari. Berbicara soal korupsi tadi, kira-kira di lingkungan Maluku Utara ini ada tidak satu kasus korupsi yang mungkin dari pandangan Bapak itu sudah mencakup dengan keadilan gitu kan? Kebetulan kemarin ada salah satu kasus yang viral itu. Benar salah dengan kemarin kerugian negara saya lupa sekitar berapa, tapi dalam urusan itu mengakomodir untuk pengembalian uang kerugian. Mungkin itu saya rasa sangat adil ya. Sebenarnya saya nggak bisa mengomentari perbuatan kecil, tapi kalau kita bicara kan kita bicara kita pertimbangan hakim sebagai aturan yang ada itu tidak.
Lalu kemudian upaya apa yang dilakukan pemerintah atau para ASN ini dalam memperkuat wawasan kebangsaan di lingkungan kerja dan masyarakat? Apa ya? Kebetulan kan saya di lingkungan kembali lagi ya. Saya kan berfokus pada lingkungan peradilan ya. Mungkin selalu menjaga itu tadi yang saya ceritakan di awal tadi, menjaga kesatuan, kepentingan kita. Jadi bimbingan itu selalu menghimbau bagaimana kita harus bersama dan bekerja. Karena kan sebetulnya instansi ini ibarat seperti mobil ya. Sedangkan masyarakatnya atau pegawai-pegawainya itu jadi ada yang jadi banyak, ada yang jadi setirnya, ada yang jadi bodinya. Ketika katakanlah banyak ada 1 workshop, jadi kan mobil itu bisa mengelola dengan baik kan. Makanya itu pentingnya persatuan. Berarti kerjasama juga sangat penting, kerjasama sangat berpengaruh ya. Jangan sampai ibaratnya ada yang bener lah. Iya, betul sekali. Kalau ada yang bener itu akan mempengaruhi kinerja kita. Kemudian Pak Adib, apa arti wawasan kebangsaan bagi seorang ASN khususnya yang bekerja di lembaga peradilan? Wawasan kebangsaan, kalau kita bicara wawasan kebangsaan, kita bicara mengenai cara pandang bangsa, mengenai bagaimana pasti bangsa kan punya cita-cita. Mungkin kita terakomodir menjadi bagaimana kita karena kita lembaga peradilan kita salah satu apa ya istilahnya salah satu instansi yang berperan untuk menyusun peradilan tersebut. Mengenai apa arti wawasan kebangsaan Wawasan kebangsaan bagi seorang ASN. bagi seorang ASN, kita harus bagaimana bisa mendorong atau selalu terjun dalam bagaimana suatu bangsa ini bisa mencapai cita-cita. Satunya adalah menegakkan keadilan agar nasional itu bisa. Oke, sudah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih kondisi wawasan kebangsaan di kalangan ASN di saat ini, khususnya di lembaga peradilan? Kalau saya rasa pasti kan kita tahu lah apa situasi yang ada sebenarnya lewat. Tapi saya rasa di tempat saya juga sangat baik, dilaksanakan. Di lembaga peradilan itu ada salah satu apa ya istilahnya pengawasan. Awal berharapan selalu nanti jadi kita ada salah satu namanya yaitu jadi kita itu dalam kita itu sangat anti terhadap bahkan untuk masyarakat yang melakukan nanti korupsi dan korupsi terus peradilan itu Sejauh ini ada tidak salah satu ASN mungkin yang menggratifikasi itu sendiri di lingkungan Mbak? Kalau saya untuk dinas di sini baru sekitar 2 tahun. Tapi selama 2 tahun saya dinas di sini, saya rasa tidak ada. Tidak ada. Sudah berarti sudah berjalan dengan sangat Ya, baik. karena Lalu pengawasan kita dibuka dari kantor kita sendiri atau dari instansi yang lain. kemudian bagaimana sih sinergi antara ASN, lembaga peradilan dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan nasional dari sisi hukum dan moral bangsa? Karena kita lembaga peradilan makanya kita fokusnya terhadap bagaimana keadilan itu bisa diidentifikasi baiknya masyarakat dari karena kita selalu berjuang ya dari lembaga peradilan sendiri sudah berjuang bagaimana menciptakan keadilan yang sangat memuaskan ya. Tapi masyarakat juga harus menyadari bahwa tidak ada yang 100% dipuaskan. Karena patokan kita ini keadilan secara normatif. Jadi yang dianggap adil oleh undang-undang, maka itu yang kita lakukan. Jadi masyarakat diharap juga memahami aturan yang ada, memahami
menjadi istilahnya konsumennya sehingga ketika mereka memahami mereka pasti paham bahwa umpama nih ada kesalahan atau ada salah mereka harusnya juga paham bahwa kecurangan itu dilarang. Kecurangan itu istilahnya bisa dikenakan sanksi pidana, artinya masyarakat juga paham. Sehingga ketika ada putusan pengadilan yang mana masyarakat melakukan putus penjara, sebaiknya masyarakat juga memahami bahwa itu dilarang dan pasti, tapi untuk terdakwa pasti akan merasa banyak yang puasnya atau sendiri kok. Tapi ketika terdakwa ini mengetahui bahwa ada aturan yang melaksanakan, mungkin akan Kira-kira peran pemerintah di dalam membangun pemahaman masyarakat terkait dengan aturan-aturan itu sudah diterapkan dan apa kira-kira yang diterapkan? kalau kita bicara pemerintah itu bukan menurut saya, karena kita itu lembaga yudikatif dan kita berbicara ada tiga lembaga kan, dua lembaga legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Pemerintah itu berada di kekuasaan eksekutif, dan kami itu berada di kekuasaan yudikatif, di mana kewenangan kami itu menegakkan keadilan. Jadi kalau bicara pemerintahan mungkin instansi lain, kalau dari instansi ini mungkin kurang. Baik Pak Adib, sebagai penutup ini, apa ada pesan dari Bapak kepada generasi muda Indonesia agar mereka bisa ikut berperan dalam menjaga ketahanan nasional dan menumbuhkan wawasan kebangsaan? Terkait itu sepertinya mungkin untuk generasi muda yang terutama, apalagi untuk para mahasiswa, kita harus biasa menimba ilmu, karena dari ilmu tersebut kita paham apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita istilahnya akhirnya kita menemukan peran terhadap ketahanan nasional tersebut. Mungkin sekarang sebagai mahasiswa kita harusnya senantiasa mencari ilmu, karena mencari ilmu itu, tapi jangan lupakan bahwa mencari ilmu itu harus di bangku kuliah ya. Karena mencari ilmu itu bisa di mana saja. Karena nanti itu bisa berefek ke depannya bahwa kita nanti istilahnya mempunyai modal untuk menjadi salah satu pemegang peran terhadap ketahanan nasional sama bagaimana peran kita terhadap bangsa ini. Betul sekali, Kak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menjawab pertanyaan dari kami. Semoga harinya menyenangkan, diskusi yang menyenangkan Bapak. Kita jadi memahami bahwa ternyata ketahanan nasional tidak selalu berkaitan dengan militer dan ekonomi, tapi juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang diwujudkan oleh para ASN pengadilan. Terima kasih atas kerja keras Bapak selama ini untuk menjaga keadilan di lingkungan Maluku Utara. Baik, itulah video podcast dari kelompok kami. Semoga ilmu dan materi-materi yang dipaparkan oleh narasumber dapat dipahami dan menjadi ilmu untuk kami dan teman-teman sekalian yang nonton. Sekian dari kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lanjut kan potong pas ya. Astaga. Ya ampun Kak, pegang aja kertasnya. Yang nomor 2 ada di sini terang. Nomor ini sudah sesuainya dah. Dan nanti foto-foto. Usaha kamu kan itu kopi. Tuhan ampun. Kemudian masih lanjut dulu masih A few moments later. sama aja.
Baik Pak Adi, sebagai penutup, apa ada pesan dari Bapak? Waktu masih banyak, waktu masih banyak. 32 menit. Jam. Pertama 1 jam. Terus pas sepotong jadi 30 menit. Ini dari 20 menit. Karena itu masih belum di-cut juga. 15 ada. Tambah 15 menit. Bisa diakalin sih. Iya, pensi. Diakalin, di samping kan dibuat istilahnya pertama bukaan, tapi sombong, nanti kalian kenalan sama siapa. Seperti itu. Kalau satu orang 3 menit, ini berapa orang? Orang ada 15 menit. Kalau gitu langsung ke terakhir habis itu penutup dah. Maaf. Oke, semua. Kita yang kelihatan di iklan. Ini diskusi yang menyenangkan Bapak. Bloopers. Hancur. Ayo, Mari kita sambut Bapak Adil. Lagi ada dari mari kita sambut. Langsung dari mari kita sambut toh. Nanti tom potong dari sini. 1, 2, 3. Ini dia Bapak Adil. Duluan ya. Ya. Berkas malu Pak. Apanya yang berkat? Ilmu dan segala. Oke, duluan ya. Ya Mas. Hati-hati Pak. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Adil secara masing-masing. Jadi Universitas Muhammadiyah Surakarta, S1 Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Mas Maret Surakarta. Dan yang resminya adalah fokus pada ilmu hukum. kalau itu berkaitan dengan itu yang harus kita Oke, baik Bapak. Kami mengenai tekanan nasional dalam konteks penyelenggaraan pemerintah dalam beberapa. Oh my god.
Oh iya. Di sini tempat saja. Kalau ada proses ya, proses itu kan ada dua belah pihak, minimal. Nggak mungkin satu pihak. Stop it. Get some help. Baik, itulah segi. Baik, kita terus bisa. 1, 2, 3. Baik, itu dia video podcast dari kami. Semoga apa yang narasumber sampaikan menjadi ilmu untuk kalian dan dapat dipahami oleh kalian semua dan kami juga. Terima kasih. Baik. Kita semua. Satu, dua, sabar. Untuk kami. Sabar. Mbak itu yang belum. Yang bicara kita. Satu, dua, baik, itu sekian video podcast. Baik, itu kasih banget. Tadi bilang ini podcast jadi perbuatan. Baik, itulah video podcast dari kelompok kami. You didn't have to cut me off like that. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so low. Yeah, so low. Gotta get back to change your number. 'Cause I need that.